Saudara, jajaran Polres Badung kemarin malam menggelar prarekonstruksi aksi penikaman yang mengakibatkan tewasnya napi Herman Sumanto di Lapas Kerobokan. Dalam prarekonstruksi itu, pelaku Sepri Marid Abdul Rahman memperagakan 10 adegan. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik, keesokan harinya pelaku kembali diboyong ke Lapas Kerobokan oleh petugas kepolisian Polres Badung guna menjalani prarekonstruksi. Dalam prarekonstruksi, pelaku memperagakan 10 adegan, mulai dari saling ejek, mengambil pisau, mengamuk, hingga melukai kedua korbannya. Kapolres Badung AKBP Tony Binsar mengatakan, dalam prarekonstruksi ini melibatkan 6 saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Namun saat prarekonstruksi, keterangan dari napi kasus narkoba tersebut berubah-ubah, sehingga menyulitkan penyidikan karena diduga kondisi pelaku masih labil. Intinya menunjukkan peran-peran dari saksi saat itu dan juga apa yang dilakukan oleh tersangka, dari mulai dia mengambil pisau, terus kemudian melakukan penikaman sampai mengejar dari korban, karena ada 2 korban, sampai ada korban yang kedua terjatuh, terus kemudian ditarik dan juga diamankan, pisaunya diserahkan kepada petugas. Sementara itu, Kalapas Kerobokan Sujonggo mengakui kurangnya pengawasan dan keamanan sehingga adanya pisau di dalam lapas yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Pak, sejauh ini pengawasannya seperti apa sih, Pak? Kok bisa sampai lolos seperti ini, Pak? Maksudnya pengawasannya seperti apa, Pak? lolos Senjata. Iya, sampai senjata. Iya, bisa bandingkan antara 1.000 orang di dalam dengan 13 orang penjaganya. Kan seperti itu. Penjaganya 13 orang, yang di dalam tidak sampai 13. Pak, apa ada rencana pemeriksaan petugas, Pak? Rencana untuk periksa petugas? Untuk soal mencari tahu itu sampai ada pisau, apa petugas-petugas yang penjaga ini akan diperiksa? pastinya juga? Secara intern kita akan adakan ini ke dalam. Setelah 2 jam lebih melaksanakan prarekonstruksi, pelaku Sepri Marid Abdul Rahman kembali diboyong ke Polres Badung guna menjalani pemeriksaan. Kepolisian juga masih memperdalam penyelidikan kasus ini serta menelusuri keberadaan pisau di dalam lapas. Rai Suantara,